Nah, saya kasih judul The Crux of Leadership. Nah, The Crux itu apa? Jadi kalau The Crux itu istilahnya kayak crux itu adalah satu tebing atau satu rintangan atau satu halangan yang paling susah. Nah, seringkali kita sebagai pemimpin, kita sama-sama tahu ya di sini bahwa kita ini pemimpin. Kita ini mau dari mimpin teman-teman di sekolah, mau dari mimpin organisasi, mimpin gereja, mimpin perusahaan, mimpin keluarga, kita ini semua pemimpin. Nah, seringkali kita ini terjebak sama, khususnya yang ngomong ini, seringkali terjebak sama yang namanya ayo kita mikirin dong strategi apa yang kita mau bikin tuh seringkali kita terjebak sama fokusnya itu mikirin apa yang kita mau capai. Oh, targetnya apa? Ambisi kita apa? Mimpi kita apa? Kita pengennya gimana? Kita seringkali fokusnya ke situ. Kalau dalam rangka yang lebih kecil, seringkali kita juga sering berantem. Kenapa Tuhan nggak bicara sama kita? Udah lama Tuhan kayaknya nggak pernah datang sama kita. Padahal kalau kita baca di Keluaran 29, di situ Tuhan nyuruh ini, nyuruh itu, karena di sini loh aku ini mau ketemu kamu. Aku mau bicara sama kamu secara langsung. Nah, seringkali kita fokus kepada apa yang kita mau capai, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang kita harus identifikasi, yang harus kita temukan adalah sebenarnya apa sih penghalang terbesar yang kita punya di dalam hidup kita sebagai pemimpin yang menghalangi untuk mencapai yang kita mau capai. Nah, ilmu dekraks ini istilahnya gini, kita boleh milih gunung mana yang mau kita daki, yang puncak mana yang mau kita capai. Tapi dia juga bilang, kamu pelajari dong, rintangan apa yang susah. Bisa nggak kamu overcome itu? Pelajarin itu, benain di situ. Supaya ketika kita mau mencapai puncak itu, kita bisa capai. Nah, kita pernah dengar pepatah, ada yang bilang, show me your friends. Tunjukin teman-teman kamu siapa, saya bisa tunjukin masa depanmu seperti apa. Nah, mungkin kalau di sini, visimu seperti apa, tapi kasih tahu daily rhythm atau habit harian apa yang kamu mau bangun, yang kamu mau disiplin, apa disiplin harianmu. Nah, kenapa kita ngelihat dari sini? Karena waktu baca pelajaran 29 dan 30, dengan segala hal yang dibahas di situ, saya tertemplak waktu ada bilang setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Nah, makanya akhirnya saya coba mau mengkaji dari, kalau kita lihat khusus di Keluaran 29 dan 30 ini, apa pesan yang harusnya kita pelajarin dan harus kita lakukan setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Nah, izinkan saya untuk berbagi ada 4 hal. Nah, yang pertama di sini ditulis di Keluaran 29, 38, 39, setiap hari 2 anak domba, kalau nggak salah anak dombanya juga anak domba yang kecil, pagi hari di senja. Nah, di sini kita belajar bahwa, apalagi kalau kita lihat di Keluaran 29 ini ya, dari 38 sampai 41, 42, yang menarik sebenarnya di ayat 40-an itu, Tuhan bilang, di sini aku mau ketemu kamu, aku mau bicara. Kita seringkali kita bilang Tuhan kok sudah lama nggak ngomong, kita nanya sama Tuhan seakan-akan nggak dijawab. Nah, di sini kita belajar bahwa mungkin pertanyaannya adalah hari ini, tadi pagi, sore tadi kita sudah membakar apa, gitu. Kita sudah nyerahin apa ke Tuhan, gitu. Kadang-kadang kita nggak usah mikir, oh hari ini mungkin saya udah eh, korbanin ini sebagian uang buat pelayanan, atau mungkin hari ini saya sudah kirim sesuatu buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi mungkin hari-hal yang paling kecil, hari ini kita sudah bakar apa yang kira-kira waktu kita bakar itu Tuhan disenangkan gitu. Misalkan kayak, oke, dari hal yang paling kecil, oke, saya mau membakar ego saya hari ini. Hari ini mimpi saya, ambisi saya mau serahin ke Tuhan. Saya nggak mau maksain apa yang saya mau serahin ke Tuhan. Mungkin dari hal-hal yang kecil nggak. Di sini ada tulis hidup yang besar nggak. Hidup yang besar itu lahir dari korban yang kecil tapi kita setia gitu ya. Jadi mungkin di sini
nggak harus lewat sesuatu yang dramatis, satu momen yang begitu wow, megah, tapi bagaimana dari kita punya kedisiplinan untuk nyerahin diri setiap hari. Ini satu topik pertama yang saya tertegur. Yang kedua, kalau kita lihat di Keluaran 30 ayat 19 dan 20, di situ ditulis bahwa Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki supaya mereka jangan mati. Nah, kalau lihat mungkin di situ nggak ada tulisan setiap hari, tapi kita lihat kalau untuk ngelakuin beberapa hal ini, itu dia perlu membasuh dulu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa disiplin kita merendahkan diri, merendahkan hati, bertobat, minta ampun setiap hari. Di sini kalau nggak salah saya sempat baca juga ini tuh bisa dilihat publik. Jadi seberapa kita juga sebagai pemimpin berani jadi teladan untuk orang yang kita pimpin, berani ngakuin salah. Kalau kita perlu minta ampun sama orang lain, kita minta ampun sama orang lain. Tentunya setiap hari juga kita perlu bertobat terus sama Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, dan itu butuh ada kerendahan hati untuk ngelakuin itu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kita disiplin, seberapa kita disiplin mau apa ya dibasuh setiap hari. Itu hal kedua yang saya belajar dari sini. Nah, hal ketiga kita lihat di Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Nah, ini di sini mungkin cukup menarik. Jadi di situ Tuhan kasih perintah tentang Harun harus bersihin pelita pagi dan sore gitu, bersihin pelita, nyiapin minyaknya gitu. Tentunya di situ juga kalau kita baca lebih komplit, mungkin kita baca sedikit ya di Keluaran Keluaran 30 ayat Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi ya. Jadi ada daily. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-menurun. Nah, saya mau bagi ini jadi dua, poin nomor tiga dan poin nomor empat. Di poin nomor tiga, di sini lihat bahwa Harun ini punya tugas, ya Harun itu harusnya kita sekarang ini sebagai pemimpin, kita ini imam, seperti yang disampaikan Fania minggu lalu di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini semua imam. Kita ini sekarang jadi Harun-Harun ini. Nah, setiap hari dia itu pagi sore, dia itu punya tugas untuk bersihin lampu. Bersihin lampu, dia punya tugas untuk ngecek lampu, masangin lampu, ngecek minyaknya kurang atau tidak. Nah, seberapa juga, dan kalau kita lihat di Matius 5 ayat 14, clear bahwa dibilang bahwa kamu itu terang dunia. Bapak Ibu saya ini dipilih Tuhan, dipercaya untuk jadi terang dunia. Nah, biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang. Nah, pertanyaannya, seberapa disiplin kita itu ngecekin lampu kita ini, gitu. Karena nggak mungkin kita ini bisa terus bersinar kalau nggak di-maintain, gitu. Di sini ada yang bilang, mungkin kita mesti ngeliat nih, jangan-jangan di pelita kita itu sudah lebih banyak areng-arengnya. Mungkin ketika kita mau, kita pengen, aku pengen jadi terang, aku pengen jadi contoh, pengen jadi orang lihat hidup kita tuh bisa terkagum gitu, bisa terpesona. Tapi mungkin kita lupa untuk bersihin, iya ya, kita sudah benci dulu sama orang-orang ini. Kita sudah berprasangka buruk dulu sama orang-orang ini. Kita lupa bersihin. Atau mungkin ketika kita mau jadi terangnya Tuhan, mungkin yang mau kita tunjukin, orang kepingin supaya lihat kitanya yang gede. Nah, seberapa kita mau mau rajin nih bersihin ini. Atau kalau kita mau jadi terang, orang sampai bisa kagum lihat Tuhan lewat kita, seberapa juga kita ngisi minyak. Apa yang kita isi? Apakah kita mau rajin belajar? Ya teguran buat saya juga, janji-janji dulu setiap hari mau baca firman Tuhan, dia gagal-gagal terus.
Nah, kalau kita nggak rajin maintain ini, gitu, nggak bisa kita terus bersinar. Ini perlu di maintain. Saya sempat nulis ini, saya tadi mau ngasih analoginya, ayo setiap hari semua jadi cleaning service, yuk. Kita kadang-kadang kalau masuk di toilet di perusahaan gitu ya, dikasih centang, sudah nggak dibersihin, sudah nggak ini, sudah diganti belum tisunya, sudah gitu. Nah mungkin di pelita kita, di hidup kita yang harusnya jadi punya tugas jadi terang dunia gitu. Harusnya kita seberapa kita juga disiplin untuk bikin ritme hari-hari kita ngecekin ini, gitu. Ngecekin ini. Nah di sini ada tulisan daily maintenance ensure lasting brilliance. Jadi apa ya sinarnya itu. Nah, terang yang berdampak itu dijaga, nggak mungkin kalau nggak dijaga itu bisa terus bersinar. Nah, itu nomor tiga yang saya pelajarin di sini. Nah, nomor empat masih dalam rangkaian di Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Nah, di topik nomor 4 ini sebenarnya templakan yang paling luar biasa juga buat saya adalah di situ ditulis mengenai every morning and every evening dia harus membakar incense gitu ya, membakar ukupan, altar of incense. Nah, kita bisa lihat di beberapa reference bahwa di Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku bagimu itu seperti ukupan. Di Wahyu juga, cuman ya saya rada takut membahas dari Wahyu, tapi di sini banyak reference yang bilang bahwa ukupan itu boleh dibilang diidentikan dengan doa. Gitu. Nah, kita seringkali sebagai pemimpin, saya bilang, Tuhan, kapan kamu ngomong? Tuhan, kapan kamu jawab doaku? Kapan kamu bantu masalah A, masalah B gitu. Terus atau paling jago sekali untuk bikin visi. Oh, nanti waktu jadi pemimpin yang sukses, saya mau ini, itu. Tapi lupa ditegur bahwa em, komitmen kita gitu. Saya habis ditegur sama istri, dia tanya, kamu masih ingat nggak ada janjimu apa? Saya bilang, ya masih ingat. Dan saya juga ingat bahwa ada satu janji yang saya belum belum jalanin, yaitu janji ini. Saya janji untuk doa tiap hari. Saya mau janji untuk bisa baca firman tiap hari. Nah, di sini kita lihat bahwa seberapa kita itu punya disiplin untuk bangun komunikasi sama Tuhan. Gitu. Saya tuh sering banget ngomongin ini, tapi sering juga bingung, iya ya, kata kalau baca, dengerin cerita, ada orang yang bisa doa 1 jam tiap hari, bisa doa 3 jam tiap hari, gitu. Saya sempat dalam hati itu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kalau suruh doa tiap pagi sejam, gitu, kadang-kadang doa baru setengah jam aja udah, mungkin sambil mikir kerjaan, sambil pikirannya kemana-mana, gitu ya. Nah, saya bersyukur kalau ada orang-orang di sini, kita punya tim-tim pendoa, setiap Senin doa buat kita semua yang ada di sini. Nggak pernah, nggak pernah luput tuh setiap Senin jam 8 malam mereka doain Bapak Ibu Saudara di sini. Doain supaya supaya pelayanan dan komunitas yang dipercaya ini tuh tetap nyenengin Tuhan, tetap bisa jadi dampak gitu buat buat komunitas dan buat orang-orang banyak gitu. Nah, tapi kalau buat saya pribadi saya mungkin nggak gampang ya untuk bisa kayak doa segitu lama gitu ya. Kadang-kadang kedisiplinannya juga mungkin nggak sehebat orang banyak. Nah, tapi belajar bahwa mungkin kita bisa dengan seberapa sering kita komunikasi sama Tuhan gitu. Seberapa sering kita komunikasi sama Tuhan. Nah, di sini ada satu quote gitu ya, ada satu quote yang eh, bukan ada satu quote, ada satu cerita dari mungkin seorang yang luar biasa namanya Smith Wigglesworth. Dia pernah bilang, saya sih nggak pernah doa lebih dari 20 menit, tapi saya nggak pernah jalan lebih dari 20 menit tanpa doa. Di kutipan di tulisannya dia juga, saya nggak pernah doa lebih dari setengah jam, tapi nggak pernah saya setiap setengah jam nggak doa. Nah, saya pikir ini juga mungkin jadi sesuatu yang bisa jadi bahan kita untuk kita ngerenung gitu. Iya ya, kita dalam sehari itu
seberapa banyak ya kita itu ngobrol sama Tuhan gitu. Dan kadang-kadang kita bilang ini harusnya nyenengin ya. Misalkan kayak saya bayangin kalau kita lagi pacaran gitu ya, nanyain kamu pengen dibeliin apa, itu pacarnya pasti seneng. Atau kalau kita nanyain ke temen yang kita deket gitu ya, setiap hari nanya, kamu gimana kondisinya? Sudah makan belum? Eh, kondisi badanmu gimana? Orang pasti senang juga. Nah, apalagi kalau kita juga belajar bangun komunikasi itu sama Tuhan gitu, kayak em, mungkin setiap setengah jam, setiap berapa waktu kita juga bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku salah ya barusan di sini, kok mulai ngamuk-ngamuk lagi, atau mungkin Tuhan apa yang bisa aku lakuin ya supaya bisa lebih nyenengin Tuhan. Nah, harapannya itu bisa jadi satu hal yang harum gitu ya, satu hal yang harum buat Tuhan. Nah, mungkin ini yang saya coba bagikan dari apa yang kita belajar dari Keluaran 29:30. Apa yang harus kita coba mungkin bawa dalam doa dan pertimbangkan sama Tuhan bahwa apa yang harus kita rubah gitu dalam hari-hari kita. Disiplin apa yang harus kita bangun dan disiplin apa yang juga mungkin ritme apa yang juga mungkin harus kita kita bakar, kita korbankan gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan refleksi. Jadi pertanyaannya adalah ritme harianmu apa yang paling sering atau rawan untuk bisa mudarin terangmu sebagai terang dunia. Kita kan sama-sama tahu bahwa kita ini tugasnya jadi terang. Gitu. Nah, kita tugas jadi terang. Nah, jangan-jangan kita ini sudah punya ritme-ritme tertentu nih, gitu. Sudah punya ritme tertentu, kebiasaan tertentu yang justru kebiasaan itu bukannya malah membantu terangnya ini bersinar lebih terang, tapi bikin pudar. Nah, nah saya berdoa bisa melajari ini sama-sama dan ada komitmen untuk minimal bakar satu lah. Gitu. Seminggu ke depan bakar satu ritme, ya mungkin nggak enak gitu, tapi bakar satu supaya itu bisa jadi korban bakaran yang nyenengin Tuhan gitu. Dan harapannya kita bisa gantikan itu dengan ritme-ritme baru. Ya mungkin ada 4 contoh di sini yang kita belajar dari Keluaran 29 dan 30.